Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang algoritma sorting, insertion, sort. Pertama saya akan menjelaskan pengertian dari insertion sort merupakan sebuah metode data dengan menempatkan setiap elemen data pada posisi dengan cara melakukan perbandingan dengan data-data yang ada. Algoritma metode ini dapat dianalogikan sama seperti mengurutkan sebuah kartu, di mana jika suatu kartu dipindahkan posisinya, maka kartu yang lain akan bergerak mundur ataupun maju sesuai dengan kondisi pemindahan kartu tersebut. Dalam pengurutan data, metode ini dipakai bertujuan untuk menjadikan bagian sisi kiri array terurut sampai dengan seluruh array diurutkan. Metode pengurutan dalam insertion sort. Yang pertama itu membandingkan dua buah elemen data pertama dan mengurutkannya. Yang kedua, mengambil satu elemen data berikutnya dan membandingkan dengan dua elemen data pertama yang telah terurut. Kemudian mengurutkannya. Elemen data ketiga ini bisa diletakkan sebelum data pertama, setelah data kedua, atau disisipkan di antara elemen data pertama dan kedua. Dan yang terakhir yaitu mengulang langkah kedua sampai seluruh elemen data terurut, baik itu data dari kecil ke terbesar ataupun dari data besar ke terkecil. Adapun kelebihan dan kekurangan pada insertion sort. Kelebihannya yaitu yang pertama, sederhana dalam penerapannya. Yang kedua, bagus untuk data yang kecil. Yang ketiga, apabila list sudah terurut atau sebagian sudah terurut, maka insertion sort akan lebih cepat dibandingkan dengan quick sort. Dan yang keempat, lebih bagus dibandingkan dengan bubble sort. Karena perulangan pada insertion sort sangat cepat sehingga membuat algoritma pengurutan tercepat pada jumlah elemen yang sedikit. Kekurangannya yaitu yang pertama, banyak operasi yang diperlukan dalam mencari posisi yang tepat untuk elemen array. Yang kedua, untuk array yang jumlahnya besar tidak praktis. Dan yang terakhir, apabila list terurut namun terbalik sehingga setiap eksekusi dari perintah harus memindahi dan mengganti seluruh bagian menyisipkan elemen berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan berikan sebuah contoh algoritma sorting, insertion, sort. Nah, di sini saya sudah menentukan jumlah datanya ada 9. Dan untuk indeks 0 bernilai 21, indeks 1 bernilai 89, indeks 2 bernilai 8, indeks 3 bernilai 1, indeks 4 bernilai 19, indeks 5 bernilai 32, indeks 6 bernilai 10, indeks 7 bernilai 5, dan indeks 8 bernilai 2. Nah, sekarang kita akan proses data-data yang tadi. Proses insertion sort. Kita copy saja nilai yang tadi. Nah, di sini kita akan membandingkan suatu indeks pertama dan indeks 0. Indeks pertama bernilai 89. Apakah dia kecil dari 21? Maka jawabannya tidak, karena 89 besar dari 21. Jadi posisi 21 sudah benar berada di indeks 0.
Sekarang kita akan membandingkan indeks kedua dengan indeks 1. Indeks 2 bernilai 8. Apa dia kecil dari 89? Ya. Maka posisi indeks 2 yang bernilai 8 akan berpindah ke indeks 1 yang di posisi 89 tadi. Maka kita ganti dia. Nah, coba kita lihat lagi, bandingkan di indeks 1 dengan indeks 0 tadi. Apakah indeks nilai 8 kecil dari 21? Ya, maka indeks 1 akan pindah ke indeks 0, karena 8 lebih kecil daripada 21. Sekarang kita akan membandingkan nilai indeks 3 dengan indeks 2, indeks 1, dan indeks 0. Indeks 3 bernilai 1. Kecil dari apakah kecil dari 89? Ya. Apakah dia kecil dari lagi 21? Jawabannya tetap iya. Dan kita akan melihat ke indeks 0 lagi. Apakah dia lebih kecil dari 8? Ya, betul sekali, dia kecil dari 8. Maka untuk nilai yang sekarang, posisi indeks 1 yang berada di indeks 1, indeks 3 yang bernilai 1 akan berpindah ke indeks 0. Karena kita sudah membandingkan tadi dari indeks 2, indeks 1, dan indeks 0. Karena 1 lebih kecil dari ketiga nilai tadi. Sekarang kita akan bandingkan lagi di indeks 19. Di indeks keempat dengan nilai 19. Apakah 19 kecil dari 89? Kecil dari 21? Ya. Dan dia tidak bisa pindah ke indeks yang pertama. Karena 19 itu lebih besar dari 8, indeks 1. Maka dia akan bergeser ke indeks 2. Nah, sekarang posisi 19 sudah berada di indeks 2. Sekarang kita akan melihat ke indeks 5 dengan nilai 32.
Nah, indeks 5 bernilai 32. Apakah dia kecil dari 89? Benar. Apakah dia kecil dari 21? Tidak. 19? Tidak. Maka dia akan bergeser ke indeks 4. Dan indeks 4 yang bernilai 89 akan pindah ke indeks 5. Nah, sekarang kita akan melihat indeks 6 yang bernilai 10. Apakah indeks 6 yang bernilai 10 itu kecil dari 89? Benar, dia kecil dari 89. Dia kecil dari indeks dari nilai 32 yang indeks 4. Ya, juga termasuk kecil dari 32. Apa juga dia kecil dari indeks 3 yang bernilai 21? Ya, juga dia termasuk kecil dari 21. Dan apakah dia kecil dari indeks 2 yang bernilai 19? Ya, betul. Dia juga kecil dari indeks 2 yang bernilai 19. Maka posisi nilai 10 yang berada di indeks 6 akan berpindah ke indeks 2 yang bernilai 19 tadi. Maka untuk nilai yang tadi itu akan berpindah secara berurut ke kanan. Sedangkan yang 10 akan berpindah ke kiri. Nah, sekarang posisi 10 sudah berada di indeks 2. Sekarang kita akan melihat indeks ke-7 dengan nilai 5. Kita akan melihat ke indeks 6. Apakah 5 kecil dari 6? Benar. Apa dia kecil dari 32? Juga benar. Apa dia kecil dari 21? Juga benar. Apa dia kecil dari 19? Juga benar. Apakah dia juga kecil dari indeks 2 nilai 10? Tadi juga benar. Dan apakah nilai 5 tadi kecil dari 8? Ya. Maka untuk posisi ini dia berada di posisi indeks 1 untuk nilai 5. Maka data-data tadi akan terus bergeser dan bergeser sampai posisi 5 berada di indeks 1. Nah, sekarang kita akan proses untuk data yang terakhir, yaitu indeks 8 yang bernilai 2. Nah, sekarang kita akan melihat lagi dari setiap indeks-indeksnya. Apakah dia kecil dari 89, 32, 21, 19, 10, 8, dan 5? Ya, maka posisi 5 tadi yang berada di indeks 1, maka dia akan berpindah ke indeks 2. Dan posisi indeks 8 akan ditempati dengan nilai 89. Sedangkan nilai 2 tadi akan berpindah ke indeks 1. Nah, sekarang kita akan melihat hasil dari nilai yang tadi. Sudah kita urutkan dari kecil ke terbesar. Dan ini dia datanya yang sudah kita urutkan dari tiap-tiap indeks tadi. Dari yang nilai yang terbesar 21 akan menjadi 1 di sini hasilnya. Nah, kita mengurut secara ascending.
Nah, beginilah contoh dari proses algoritma sorting dari insertion sort. Sekarang saya akan mencoba membuat program dari data ini dan kita buktikan apakah dia sesuai dengan data yang saya bikin tadi dengan program, apakah dia sesuai dengan ini hasilnya tadi. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam NetBeans. Sebelumnya saya sudah membuat sebuah project dengan nama SDT 7. Sekarang saya akan bikin system out print program algoritma insertion sort. Nah, sekarang saya akan coba bikin scanner. Scanner ini dia guna untuk inputan dari user. Jangan lupa titik komanya. Nah, otomatis import dari Java Util Scanner sudah otomatis masuk. Nah, sekarang saya sini akan membuat sebuah system out print agar user tahu di sini untuk masukkan jumlah nilai tadi atau jumlah data. Dan kita akan buat tipe data int inputan dengan index t. Kita akan buat tipe data arraynya agar data-data yang tadi tertampung di dalam indeks ini. Sini kita buat inputan tetap, bikin system out print-nya, buat nama index ke kita panggil i-nya. Kita di setiap nilai itu dimulai dari 0. Kita bikin titik 2. Data, masukin i-nya dalam indeks array. Kita buat panggil tadi indeks nih next int kan dia aktif. Ini kita copy ya agar
lumayan rapi kita pakai ini, jadi tidak terlalu amburadul spesinya. Sekarang kita akan membuat perulangan for untuk data sebelum disorting. Kita bikin sistem outprintnya data sebelum disorting. Kita taruh panggil inputannya setiap data yang tadi itu. Start print lagi. Panggil index i. Typing spasi agar tidak terlalu dempet dia. Sekarang baru kita akan membuat sebuah perulangan for untuk proses scanning. Ini kita buat satu besar kecil dari dan panjang data. Nah, sekarang ganti kita elemen data dengan data index i. Ganti di sama dengan i. Dan kita pakai satu lagi perulangan well. Besar dari 0 sampai dengan data J kurang satu besar dari elemen. Index J array J data J kurang satu. Berarti setiap variabel J dikurang satu. Ya, sudah selesai sampai sini. Kita buat prosesnya, proses scanning. Sekarang kita buat system out print karena dia berjarak.
Sekarang kita baru membuat perulangan for untuk data setelah sorting. Kita copy aja nih. Dia sama. Kita copy saja. Nah, sudah selesai. Komen kita tandai dia ini sebagai proses scanning. Nah, coba kita run, kita save, kita run. Kita samakan dengan nilai yang tadi, coba ya. Apakah hasilnya sama sesuai dengan itu? Data 9, indeks pertama nilainya 21, indeks 2 nilainya 89, indeks 8, indeks 3 1, indeks 4 19, indeks 3 2 untuk indeks 5 32, indeks 6 10, indeks 7 5, indeks 8 2. Nah, apakah hasilnya sama? Nah, ini data sebelum disorting. Data sebelum disorting. Dan hasilnya 1 2. Sepertinya ada program yang salah. Coba kita cek dulu. Nah, ternyata di sini dia salah, saya membuat 1 ternyata Coba kita save, kita run kembali, apakah dia bisa sama atau dia sudah berubah. Indeks pertama indeks 021, indeks 189, indeks 28, indeks 31, indeks 419, indeks 532, indeks 6 10, indeks 7 5, indeks 2 8, indeks 8 2. Nah, ini dia data yang tadi sebelum disorting sesuai dengan di sini, dan ini data yang setelah disorting dari program yang tadi ini. Coba kita bandingkan yang tadi di sini yang kita buat secara manual dengan cara program. Nah, ternyata sesuai dengan
yang kita ketik tadi di dalam notepad. Nomor 2, 8, 10, dan ini dia programnya, dan ini dia tampilan outputnya sesuai dengan hasil notepad tadi. Sekian penjelasan mengenai algoritma sorting, insert, sort. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With